Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang terapi wicara dalam RBM untuk anak penyandang disabilitas. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, untuk slide yang pertama, yaitu pandangan masyarakat awam terhadap penyandang disabilitas dikenal dengan nama overprotective dan diskriminatif. Dua-duanya merupakan hal yang dapat merugikan baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Terdapat juga permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Jenis-jenis cacat. Terdapat 3 jenis cacat. Yang pertama, ada impairment. Impairment adalah berkurangnya atau hilangnya salah satu dan atau sebagian organ tubuh manusia. Lalu yang kedua, ada disability. Disability terjadi apabila impairment mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan seseorang. Lalu yang ketiga, ada handicap. Handicap terjadi apabila impairment mengakibatkan seseorang mengalami gangguan sosialisasi. Pada masyarakat luas yang tinggal di daerah, umumnya mereka belum terlalu terpapar dengan ilmu terapi wicara, sehingga terapis wicara pada RBM memiliki tugas untuk mengedukasi mereka, mengedukasi masyarakat, orang tua, dan anak penyandang disabilitas melalui metode KIE, komunikasi, informasi, edukasi. KIE memerlukan waktu yang cukup lama, bertahap, dan berkesinambungan, sehingga membutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam hal ini. Tujuan dari program ini adalah terjadinya perubahan perilaku pada orang tua yang semula tidak tahu menjadi tahu, agar mereka memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak mereka dengan membawa mereka ke pusat pelayanan terapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Terapi wicara pada rehabilitasi bersumber daya masyarakat merupakan implementasi atau penerapan ilmu-ilmu terapi wicara yang diterapkan dalam masyarakat secara luas. RBM diselenggarakan sebagai upaya pencegahan, perlindungan, dan pengembangan dari sisa kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dengan penyandang cacat. Yang selanjutnya dapat dilakukan pemberdayaan, rehabilitasi, dan resosialisasi, serta peningkatan ekonomi. Dengan adanya program RBM, diharapkan penyandang cacat dan difabel dapat hidup secara mandiri atau bahkan dapat berdaya guna. Keluarga dan atau masyarakat berperan penting sebagai seorang caregiver atau pengasuh yang permanen sebagai penanggung jawab utama dalam program rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini. Nah, selanjutnya di slide ini ada tujuan dilakukannya RBM. Tujuan dilakukannya RBM di sini ada 3. Yang pertama adalah penerimaan orang tua, keluarga, dan masyarakat terhadap disabilitas. Mengapa orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu melakukan penerimaan terhadap disabilitas? Karena mereka merupakan subjek yang mampu memfasilitasi kemandirian disabilitas sesuai dengan potensi dan sisa kemampuan yang ada. Selanjutnya, nomor 2 itu meningkatnya kesadaran masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat ini adalah dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya pada PMKS lainnya tetapi juga khusus kepada disabilitas. Selanjutnya yang nomor 3 itu disabilitas mampu mandiri. Mandiri di sini berarti mampu mengoptimalkan sisa kemampuan yang ada sehingga memiliki kemandirian baik secara sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, sasaran RBM. Yang pertama adalah individu dengan disabilitas. Jika dalam bidang terapi bicara yang masuk individu dengan disabilitas adalah individu dengan gangguan bahasa, bicara, suara, dan menelan. Yang kedua adalah orang tua atau keluarga.
Yang ketiga, masyarakat dan unsur-unsurnya. Dan yang keempat, potensi dan sumber daya lainnya. Nah, selanjutnya ada kegiatan rehabilitasi yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada bimbingan ADL atau kehidupan sehari-hari, yakni mengembangkan keterampilan dasar dalam pemenuhan kebutuhan pribadi. Nah, yang kedua itu ada bimbingan fisik, di mana bimbingan fisik ini mencakup secara fisik, baik itu pemeliharaan kesehatan diri maupun lingkungan. Yang ketiga, bimbingan mental, terkait dengan menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri, keagamaan, dan budi pekerti. Bimbingan mental ini mencakup bimbingan mental psikologi, seni budaya, agama, dan budi pekerti. Yang keempat, bimbingan sosial, mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial, penyesuaian diri, sosialisasi dalam masyarakat tempat tinggal penyandang disabilitas. Yang kelima adalah bimbingan vokasional, yaitu bimbingan sesuai dengan potensi, jenis, dan derajat kecacatan. Sebaiknya jenis keterampilan yang diberikan menyesuaikan potensi lingkungan, di samping sesuai dengan potensi penyandang disabilitas. Yang keenam adalah bimbingan terapi penunjang, yaitu terapi yang dilakukan oleh ahli dan terkait dengan kecacatan lain yang menyertai penderita disabilitas, yaitu seperti okupasi terapi, fisioterapi, orientasi mobilitas, terapi wicara, terapi perilaku, dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.